Bu Mega itu penting mengingatkan kita semua. Dan harus paham masyarakat ini. Dan beliau ingin menunjukkan tidak ada ketakutan sama sekali bila penguasa ingin meniru cara-cara Orde Baru. Soalnya Bu Mega percaya. Masih banyak rakyat kayak kita ini, kayak Benggawan ini pikirannya terbuka. Tidak suka kekuasaan dipegang oleh oligarki. Oligarki. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngopini Politik. Kabar siang tadi, Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak dilantik jadi Kepala Staf Angkatan Darat. KSAD. Nah, hingga Om Begawan taping, ya, memang pelantikannya sudah terlaksana ini. Tadi sudah banyak media merilis jika siang tadi Jenderal Agus Subianto positif digantikan Pak Maruli. Kayaknya Pak Jokowi ini bahkan pihak istana sengaja tidak memberi kabar dulu, diem-diem, senyap-senyap, takut banyak disorot media nanti. Ya genah wedi. Karena kemarin Bu Mega dalam Rakornas Relawan Ganjar Mahfud seluruh Jawa itu menegaskan pihak yang berkuasa ingin seperti Orde Baru. Lah ini apa ini? Ciri-ciri Orde Baru itu apa tuh kalau masyarakat pengen paham? Ya melanggengkan KKN itu namanya ciri-ciri Orde Baru. Itu bukan kuliah kerja nyata loh. Kayak mahasiswa itu KKN. Tapi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kolusi itu persengkongkolan. Kalau korupsi itu garong duit rakyat. Maling duit rakyat. Dan nepotisme itu koncoisme, teman sendiri. Wah, ini ora konco ora, nek konco iya gitu. Lah masa baru disebut Bu Mega sehari. Hari ini bukti melakukan nepotisme terbukti. Ini menurut Om Begawan loh ini. Apa itu? Ya dilantiknya Pak Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak ini. Kan orang-orang pada tahu, udah paham. Itu kan menantunya Pak Luhut Binsar Panjaitan, orang dekatnya Pak Presiden Jokowi, yang juga sudah banyak bantu, bukan hanya Pak Jokowi, tapi mengangkat beberapa bisnisnya Gibran dan Kaisang. Ini menurut kabarnya. Tapi ya bener. Nah, apa ada yang salah jika ada orang nyebut jabatan KSAD sebagai upah bantuan yang selama ini diberikan? Ya orang ono, ya biasa, nggak ada itu. Mungkin ada yang membela. Pasti itu, karier Pak Maruli itu bagus, kinerjanya baik, mantap. Pernah jadi Dandim Solo waktu Pak Jokowi jadi wali kota. Kita beberapa kali ketemu. Pernah juga jadi komandan pas Panpres saat Pak Jokowi presiden juga. Tapi ingat loh, baru kali ini nih, dalam sejarah Indonesia ini, KSAD berganti hanya sebulan lebih sedikit. Lebih 4 hari kalau nggak salah itu. Ya paling cepat dalam sejarah pergantian KSAD waktu jabatannya dipegang oleh Pak Muldoko itu butuh waktu 3 bulan. Nah sementara dari Jenderal Agus Subianto ke Letnan Jenderal Maruli itu kan hanya makcrit sebentar tuh ya, nggak apa-apa. Ya masyarakat mengikuti aja lah, menilai. Semua masyarakat boleh berpendapat. Kita kan rakyat, bebas berpendapat asal tidak memfitnah. Padahal ada 2 kandidat lain loh, yang juga potensial. Tapi para pengamat bilang, ini sulit menyaingi menantu Pak Luhut ini. Ini Om Begawan kan juga sudah sampaikan toh. Kalau nggak salah awal bulan kemarin tuh, jika peluang terbesar KSAD itu akan dijabat oleh Pak Maruli. Ingat loh, ini Om Begawan ngomong dalam konten beberapa minggu yang lalu. Dugaan penguasa sekarang. Tentu maksudnya ya Pak Jokowi itu yang dimaksud. Mau berbuat seperti Orde Baru. Makin susah dibantah. Iya toh. Lalu pas ditanya wartawan, apa komentar beliau itu atas pernyataan Bu Mega itu? Ya kepala negara bilang tidak ingin berkomentar. Atau tidak ingin mengomentari. Lah mau komentar aja kok berani atau apa? Lalu di mana julukan Pak Jokowi yang
selalu saya ingat yang disebut Kopik itu. Orang yang keras kepala, yang sudah putus urat takutnya dan sangat berani Pak Jokowi. Ini kok orang wani ngopo. Repot ini saya. Lah mau bagaimanapun, penolakan mengomentari Bu Mega menunjukkan dirinya tahu jika berbuat salah. Ini kalau dilihat dari sisi sudut pandangan Om Begawan. Ya, coba cek rekam jejak Pak Jokowi. Mulai dari wali kota Solo sampai sebelum Gibran jadi cawapres. Saya ingat Om Begawan loh. Nggak pernah sekalipun ditanya wartawan menolak berkomentar Pak Jokowi. Selalu dijawab dengan elegan. Presiden malah merespon itu tudingan Anies. Pernah itu. Itu yang soal keputusan kita pindah ibu kota negara IKN itu. Ya beraninya merespon sekelas Pak Anies saja. Pak. Dengan Bu Mega enggak berani, ya mungkin kalah AU ya bisa. Atau menghormati atau takut ya bisa. Nah itu loh. Kalau kita itu berbuat salah pada orang, ya beratnya orang salah ya seperti itu. Jadi beban. Iya toh Pak, malah jadi beban Pak jenengan toh. Ya, sudah dibantu Bu Mega loh. Masyarakat se-Indonesia mudeng, tahu, paham. Pak Jokowi itu sangat dibantu oleh Bu Mega sejak jadi wali kota sampai presiden 2 kali. Malah merusak kepercayaan kepada Bu Mega, malah cenderung mau menyerang. Ini menurut Begawan loh. Iya no, sepertinya mau menyerang loh. Tapi jangan Pak, ingat Pak. Jangan pernah berbuat salah kepada orang yang pernah menolongmu. Ini sangat berbahaya. Sekarang ini, beberapa kali Presiden berkata hal yang sama. Sebelum misalnya ini, waktu MK memutuskan batas usia capres-cawapres. Ya kan membuat si Tole bisa jadi cawapres toh. Nah iya toh. Nah, dikonfirmasi wartawan juga nggak mau berkomentar itu. Ini kan ada perasaan yang menekan. Jadi beban Pak Jokowi untuk menjawab aja nggak berani. Karena ada sesuatu yang salah, yang juga belum lama berselang. Pas Pak Firly Bahuri Ketua KPK jadi tersangka pemerasan pada Pak SYL, Yassin Limpo itu. Alias Syahrul Yassin Limpo. Ya ora gelem komentar, wegah komentar, males. Ya saya suwe malah kaya Desi Ratnasari. Jadi Mr. No Comment. Iya tuh, Desi Ratnasari itu julukannya Mr. No Comment. Lah sebagai kepala negara diminta merespon apa yang sedang hangat dibicarakan. Ora gelem itulah terus ngopo kok juk ndak mau itu apa tuh Pak? Yang ditakutkannya apa? Itu menunjukkan ada masalah, ada beban, ada kesalahan yang dibuat. Itu masyarakat paham kalau seperti itu, termasuk Begawan. Nah setidaknya ada masalah dalam dirinya, paling tidak ada konflik batin. Kami tahu banget loh Pak, kami ini juga orang tirakat jadi ngerti sidik-sidik. Lah Pak Jokowi itu bukan karakter pembohong kok, orangnya jujur yang saya tahu, juga bukan orang yang suka bicara namun menyakiti hati orang lain. Kita tahu, 20 tahun kita mendukung, mendampingi. Ya tidak mungkin kita itu salah. Jika menjawab tentang pernyataan Bu Mega, Pak Jokowi sangat tahu dan paham. Bu Mega ini sedang kecewa. Pak Jokowi paham, ngerti, berat dengan dirinya. Masa-masa sekarang ini, masa pergolakan batin yang sangat mendera kuat jiwanya Pak Jokowi. Menyiksa pikirannya dan hatinya. Pikirannya di sini deh, hatinya di sini. Ya siapa suruh nurutin nafsu syahwat kekuasaan? Yang sebenarnya itu hanya sampiran Pak, titipan. Yang sewaktu-waktu bisa diambil yang kuasa. Dan kita cuma punya harga diri tok, til. Kekuasaan, harta, dan sebagainya, entek, sekali cabut, les, habis. Tinggal harga diri tok Pak, ingat Pak. Nah sifat godaan setan dan iblis memang begitu Pak. Oh iblis ini saya tidak mengambing hitamkan iblis loh. Nanti situ-situ salah ke iblis, enggak begitu. Ya selalu merugikan manusia. Ini menjerumuskan kalau. Itu roh kegelapan kalau saya bilang. Sudah kerja jadi presiden dengan baik, bagus 9 tahun. Lah kok malah diakhiri dengan nuruti maunya tetap berkuasa. Pripun toh Pak. Hidup ini ada batasnya loh Pak. Orang nelungsungi kalau orang Jawa mau bilang.
Tidak kayak ular yang nelungsungi urip meneh nelungsungi. Bukan begitu. Ada batasnya. Sekuat dan sehebat apapun kita. Ibarat pepatah, di atas langit masih ada langit. Dan berhentilah justru saat banyak orang kagum atau memuji apa yang sudah kita lakukan. Begitu harusnya. Leren dengan sesuatu yang terpuji. Gimana mau dipantah? Penguasa sekarang ini gak kayak Orde Baru. Ya bener omongannya Mbak Mega. Wong apa-apa ya diintervensi ya. Jabatan Panglima maupun KSAD diubek-ubek. Pengusutan kasus korupsi menteri. Ya yang kena bukan pendukung Prabowo Gibran. ABC digiring, deklarasi dukung capres mesti. Itu melanggar aturan, melanggar undang-undang. Peraturan pemilu, KPU, dan undang-undang daerah. Relawan yang disetir kemudian diarahkan pendukung capres nomor 2. Dan masih banyak lagi indikasi yang masyarakat paham, Pak. Tapi ingat loh, masyarakat itu sekarang cerdas. Pinter-pinter. Nek kemaruk, nek bernafsu, kepentingan diri sendiri, sombong, jumawa dan sebagainya, bahkan ditinggal. Mesti ditinggal itu. Lah padahal, sejak mulai dicapreskan sampai hari ini, apa sih gagasan atau konsep program kerja yang ditawarkan Prabowo sama Gibran ini? Sing apik yang luar biasa, yang progresif. Oh renek, nggak ada, blas. Jawabannya ya mau akan melanjutkan program Jokowi lah. Atau paling ya berjanji menaikkan gaji guru, gaji hakim, memberantas kemiskinan, dan seputar itu. Punya ide yang agak nyeleneh, tahu nyeleneh nggak? Agak lain tuh, kasih makan anak-anak sama ibu hamil dan menyusui, terus duitnya oke banget. 400 triliun loh. Anggo bangun IKN aja cukup itu. Malah kasih makan. Harus yang ngeliwat ya siapa tuh Pak? Yang masak sego gitu itu siapa gitu loh. Repot malah. Padahal kita tahu loh. Selama ini nggak ada tuh yang ngeluh. Anak-anak sekolah itu nggak bisa makan siang, renek. Semua tercukupi. Atau melewatkan jam makan, nggak ada. Karena nggak punya duit, nggak ada. Tidak ada yang dimakan itu nggak ada. Semua bisa makan, semua bisa jajan, semua bisa tercukupi. Minum susu cukup kok. Kan nggak ada, nggak perlu dikasih makan gratis tuh, entek-entek duit negara. Lah ibu hamil atau menyusui, mereka nggak ngeluh kurang gizi atau nggak bisa beli susu sendiri. Nah kalau lantas program itu sebenarnya nurutin siapa? Sing diturut sopo karepe sopo? Kan repot nih punya capres model begini ini. Orang genah. Yang bukan hanya usianya udah jadul loh. Jadul tahu jadul. Wis kuno. Sak polah tingkai pikirnya ya kuno itu, nggak ada yang fresh gitu loh. Makanya mbok sampai mepet coblosan nanti, nggak bakal kita mendengar. Krungu tahu mendengar. Ada hal baru yang ditawarkan Prabowo Gibran. Nah, jangankan ide atau gagasan, datang ke berbagai acara diskusi aja tidak bisa semuanya, malah kadang-kadang takut tidak berani. Ini kayak sekarang ini juga nih. Sudah waktunya kampanye, mereka berdua kan belum turun sama sekali toh. Baru siap besok tanggal 1 atau hari Jumat. Mbok karena ngeremeh ke calon liane, atau mbok karena nggak siap, atau lagi bingung, atau lagi banyak beban, om pegawai nggak tahu. Tapi ya nanti kita lihat aja. Memang benar mereka itu masih punya tanggung jawab kerja. Alasannya, tapi bila jujur, lebih kepada belum ada program unggulan yang bisa mereka tawarkan kepada masyarakat. Om pegawai urung krungu belum tahu programnya apa sih? Blas. Apa sih yang membuat pasangan Prabowo Gibran unggul atas Ganjar Mahfud? Ya waduh, jauh itu loh, pengalamannya kedoan loh. Mau dicek dari sisi manapun, diteropong dari posisi manapun, ya nggak level lah. Ya paling-paling mereka menang ya menang sugih, duit oke. Lebih kaya daripada Pak Ganjar Mahfud itu bener. Ambuh duitnya kok ngerti, saya nggak tahu. Latar belakangnya juga beda. Ganjar Mahfud itu politisi dan akademisi, wong pinter, wong cerdas. Sementara Pak Prabowo Gibran itu sebelum jadi politisi kan ya omong latar belakang pengusaha. Ngitung duit tok, ngitung bati tok, ora tau mikir rakyat. Nah memang Pak Prabowo itu meski prajurit TNI itu, tapi dulu ya juga punya bisnis. Ya tetap dasarnya dasar bisnis, ngitung rugi, ngitung bati hanya itu aja. Lah memang siapa yang berani melarang Pak
anak-anaknya Pak Soeharto waktu itu berbisnis. Wah, iso entek no. Iso hilang nih menghalang-halang ini. Itu zaman Orde Baru itu. Dan Om Bengawan merasakan. Nggak ada yang bisa persulit usaha anak-anak cendana. Oh, iso entek uripe. Iso hilang gitu. Makanya Bu Mega itu penting mengingatkan kita semua. Dan harus paham masyarakat ini. Dan beliau ingin menunjukkan tidak ada ketakutan sama sekali bila penguasa ingin meniru cara-cara Orde Baru. Soalnya Bu Mega percaya, masih banyak rakyat kayak kita ini, kayak Bengawan ini pikirannya terbuka. Tidak suka kekuasaan dipegang oleh oligarki. Oligarki dalam genggaman 1-2 orang saja. Ah, demokrasi so modar loh. Demokrasi so sek mati loh caranya. Makanya kita jangan diam. Kita mesti bergerak melawan penguasa sekarang ini yang sedang berupaya jadi tirani bersama Ganjar Mahfud. Kita bersama-sama kalahkan mereka. Itu ya, ini pesan Om Bengawan penting dan harus dipahami. Itu sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap di Ngompol. Salam Bengawan.